Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I hope you always happy every day. In this video, I wanna explain about constructing tasks. What is a constructing task? I'm sure you will curious. Let's check it out. What is the constructing task? The task, according to Ridwan, is a data collection instruments, patience, or practices used to measure knowledge, skills, intelligence, abilities, or talents of individuals or groups. So we can take conclusion. Task construction is a systematic procedure for measuring the knowledge or talents of an individual or group. Jadi dapat diartikan constructing test atau membangun tes itu adalah sebuah tes untuk mengukur kemampuan atau bakat seseorang maupun kelompok. Jadi tes ini lebih spesifik ya teman-teman, lebih spesifik pada keterampilan atau kemampuan atau bakat seseorang seperti itu. Kan ada ya macam-macam tes. Nah, ada yang tes tentang teori, ada tes tentang fisik dan tes-tes yang lainnya. Nah, ini lebih spesifik tentang bakat seperti itu. Jadi lebih ke keahlian seseorang itu sendiri. Oke, next. Step 4. Compiling measure tools. Number 1. Determine the area to be measured. Jadi nomor 1 itu kita menentukan area atau wilayah yang kita jadikan tempat untuk mengukur atau untuk melakukan tes. Maksudnya wilayah itu kita mau melakukan tes di sekolah mana sih atau di kelas mana sih, seperti itu ya. The second one is determining the conceptual basis. Setelah itu kita menentukan kita tuh mau mentes keterampilan apa nih, keterampilan speaking skill atau listening skill atau reading skill atau writing skill, seperti itu. Setelah kita sudah menentukan keterampilan apa yang akan kita tes, selanjutnya number 3 is determinations of the subject that be measured. Kita menentukan subjek atau menentukan siapa yang mau kita tes gitu. Nomor 4, define measurement objectives. Setelah itu menentukan tujuannya nih. Tujuan tes keterampilan itu apa sih? Misalkan keterampilan speaking ya. Tujuannya mau melakukan tes keterampilan speaking. Itu apa? Pertama, misalkan untuk mengetahui kemampuan anak, kemampuan khususnya di bidang speaking skills. Setelah itu bisa kan tujuannya setelah mengetahui itu, manfaatnya kita bisa ambil, kita dapat mereview dan menciptakan sebuah pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan speaking skill mereka. Selanjutnya, number 5 is determining the task material for measuring instruments. Nah, selanjutnya kita menentukan materinya nih. Kok materi sih? Emang gak sama yang nomor 2? Beda ya teman-teman. Yang nomor 2 kan tadi menentukan kemampuannya kayak lebih umumnya. Kalau yang bagian yang kelima itu lebih spesifik, lebih ke dalamnya. Jadi kita memang ngetes misalkan speaking skill, materinya apa kayak gitu. Misalkan kayak singing or speaking about zoo or other, seperti itu ya. Terus number 6 is determine the
the type of question, menentukan jenis tes. Mau jenis tes bagaimana? Mau jenis tes lisan atau mau tes pendengaran atau tes apa? Tergantung tadi dari kemampuan yang ditunjukkan kan. Misalkan tesnya speaking ya. Kalau tesnya speaking bisa kita pakai metode tanya jawab atau telling story atau drama dan masih banyak lagi. Itu jenis tesnya. Satu, number 7, determine the number of questions for the whole measuring instrument and its part. Nomor 7 itu menentukan nomor soal untuk mengukur kemampuan siswa melalui instrumen atau tes setiap partnya. Misalkan kita pakai writing ya, dia kan modelnya kan pakai kertas kan. Nah, soal itu kan biasanya kadang ada yang pilihan ganda, ada yang esai gitu. Nah, itu jadi menentukan number-numbernya, pilihan ganda berapa nomor, biasanya berapa nomor kayak gitu. Next, planning the level and distribution of the difficulty of the question. Nah, ini menentukan kayak kualitas tesnya gitu. Maksudnya kualitas tes itu kayak tingkat kemudahan, kesukaran dan standarnya. Kalau standarnya tes ya tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sukar, jadi sedang gitu. Kalau nanti tesnya lebih banyak siswa yang dapat menjawab soal-soal yang telah ditentukan, berarti itu terlalu mudah. Dan apabila lebih banyak yang tidak bisa menjawab, berarti itu lebih sukar. Jadi itu belum termasuk idealnya a good test seperti itu ya. Jadi a good test itu standar, rata-rata, tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sukar. Selanjutnya itu selanjutnya test blueprint. Test blueprint atau membuat kisi-kisi. Jadi setelah menentukan tesnya, materinya apa, yang dituju siapa, tempatnya di mana, materinya apa. Setelah itu kita menentukan kisi-kisinya. Kisi-kisi itu jawaban dari tes yang telah disiapkan atau yang telah direncanakan ya. Terus setelah itu nomor 10 atau the 10th, planning a diagram for question writers. Setelah itu merencanakan penugasan penulisan tes. Jadi setelah kita menentukan itu semua, kapan nih kita mau menulis tes ini? Setelah itu nomor 11 atau number 11, planning the ensemble of questions. Setelah itu barulah kita merakitnya. Kan tadi kan baru menentukan. Setelah itu kapan nulisnya, setelah ditulis kan saling berkesinambungan ya sama nulis ya. Karena apa? Karena menulis itu juga butuh perakitan. Maksudnya perakitan itu susunannya soal sistematis gitu. Jadi nggak soal nomor 1 sampai 10 itu sulit semua, setelah itu udah semua kayak gitu. Jadi lebih seringnya tuh randomly kayak gitu ya. Terus nomor 12 or 12, planning task publishing schedule. Jadi merencanakan publish jadwal tes. Jadi tuh kapan nih kita mau buat jadwal. Jadi jadwal tes ini dilakukan kayak gitu. Jadi dipublishkan, diumumkan seperti itu. I hope you understand about my explaining ya teman-teman. Okay, next we will learn about the benefits of construction tasks. Jadi ada apa aja sih manfaatnya kita mempelajari konstruksi tes untuk mahasiswa? Khususnya kenapa saya milih mahasiswa? Karena mahasiswa adalah generasi penerus
khususnya PBI ya, pendidikan bahasa Inggris itu kan basicnya lebih ke guru. Jadi biar lebih berpengalaman dalam bidang teori sehingga nantinya bisa dipraktikkan di masa yang akan datang atau bisa juga dipraktikkan di KKN atau PPL nantinya. Makanya ini sangat penting untuk mahasiswa. Yang pertama, or the first is able to understand the general principles of the preparation of measuring instrument or test psychological. Jadi nanti siswa atau mahasiswa mampu memahami prinsip umum penyusunan tes psikologika. Selanjutnya yaitu student know the characteristics of psychological measuring instrument that meet the requirements. Itu maksudnya mahasiswa mengetahui karakter atau ciri-ciri dari tes konstruksi itu, yang tentunya yang memenuhi syarat. Terus yang terakhir, or the last steps is students are able to practice the preparations of psychological measuring tools, in particular achievement test of ability test. Jadi yang terakhir itu mahasiswa mampu mempraktekkan penyusunan konstruksi tes, baik prestasi maupun kemampuan. Gitu. Maksudnya tuh sama sih kemampuannya. Kemampuan kan itu kan tes ini kan lebih spesifik pada bakat. Oke. The last step or the last slide. Thank you. Wah, ternyata udah selesai ya teman-teman. Nani harap from my explaining you can understand and you will practice this construction test. I'm really aware of weaknesses in my video because Nani juga masih belajar ya teman-teman. Jadi Nani butuh banget nih komen, kritik dan sarannya di kolom komentar di YouTube ini, khususnya di video ini ya. Okay, Nani rasa that's all enough. I will close this video with say alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.